Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriaula Hikmah dengan NIM 3333230118. Saya di sini mengampu mata kuliah simulasi sistem. Nah, di mana di sini saya melakukan resume terhadap salah satu jurnal yang berjudul Simulasi Lini Produksi Ragum Menggunakan Software Flexsim, karya dari Felix Kurniawan, Ahmad Fikria, Vandrik, dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, pada penelitian ini itu terdapat sebuah masalah di mana lini produksi ragum di PT XYZ itu memiliki variasi output dan sulit diukur efisiensi serta penyimpangannya. Di mana lini produksi sendiri itu merupakan penyusunan banyak area kerja di mana berbagai operasi diatur secara berturut-turut dan material bergerak secara terus-menerus melalui operasi yang terangkai seimbang. Nah, dalam lini produksi ragum PT XYZ ini selalu terjadi perubahan output produk pada lini fabrikasi dan lini perakitan, sehingga tidak ada suatu angka pasti untuk mengukur efisiensi ataupun penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Nah, sehingga tujuan penelitian ini itu adalah untuk memodelkan lini produksi ragum serta melakukan simulasi atas model tersebut dengan menggunakan software Flexsim. Kemudian untuk metode yang digunakan pada penelitian ini itu adalah menggunakan discrete event simulation dengan software Flexsim. Nah, nantinya data proses produksi itu akan dianalisis distribusinya dengan expect fit. Untuk langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini, itu yang pertama adalah melakukan pengumpulan data distribusi, di mana pengumpulan data distribusi ini itu mencakup pada pengamatan lapangan ataupun berupa data historis perusahaan dan produksi. Nah, data distribusi ini dalam penelitian merupakan data waktu proses produksi tiap mesin terhadap berbagai part dalam produksi. Nah, selanjutnya setelah didapat pengumpulan data distribusi, langkah selanjutnya adalah penentuan distribusi data tiap mesinnya dengan menggunakan expect fit tadi. Nah, langkah yang ketiga itu adalah pembuatan model simulasi. Nah, di mana di sini model simulasi lini produksi ragumnya itu dibuat dengan menggunakan software Flexsim yang dieksekusikan dengan berbagai library dan toolbox yang terdiri dari fixed resources seperti Search, Queue, Processor, Combiner, dan Rock, serta task eksekutor seperti operator dan transporter lainnya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi. Nah, di mana simulasi ini itu memasukkan model ke dalam program komputer atau software atau rangkaian elektroniknya dan menjalankan perangkat lunak sedemikian rupa sehingga perilakunya itu dapat meniru atau menyerupai sistem nyatanya. Nah, setelah kita mengetahui metode dan langkah-langkah penyelesaian dari penelitian ini, kita merujuk kepada hasil dari penelitiannya, di mana di sini didapatkan data distribusi part handle pada mesin bubut adalah sebagai berikut. Nah, kemudian nanti data ini itu akan diuji dengan rumus statistik sebagai berikut. Nah, data-data yang tadi diperoleh itu akan dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi, di mana tujuannya adalah untuk menguji apakah data-data yang sudah diperoleh itu cukup untuk melanjutkan ke penelitian selanjutnya. Nah, di mana di sini setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai sebesar 2,145769, di mana N aksennya ini kurang dari sama dengan N. Nah, N-nya ini di mana N tersebut adalah 10, sehingga 2,145769 itu kurang dari sama dengan 10, maka datanya itu dinyatakan cukup sehingga tidak perlu melakukan pengambilan data kembali. Nah, selanjutnya hasil dari model yang dilakukan itu adalah sebagai berikut. Nah, pembuatan model simulasi ini dilakukan pada software Flexsim. Nah, di mana dieksekusi dengan berbagai toolbox, flow, item, serta menggunakan fixed resources dan task eksekutor. Nah, selanjutnya kita ke hasil simulasinya, di mana simulasinya itu dimodelkan secara bertahap dengan menggunakan software Flexsim yang dimulai dari penyusunan model simulasi berdasarkan layout AutoCAD-nya dulu. Nah, setelah layoutnya tadi berhasil, baru dimasukkan ke dalam model blueprint. Maka disusun model dengan drag and drop sesuai dengan layout yang telah ada, serta disesuaikan juga ukurannya, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasil simulasi yang dilakukan selama 8 jam untuk mengimitasi jam kerja perusahaan selama 1 hari kerja itu diperoleh sebanyak 19 unit. Sedangkan data nyatanya itu adalah diperoleh 22 unit.
di mana di sini dilakukan perhitungan data produksi ragum per tahun itu adalah 13.600 buah dengan jumlah kerja 312 per tahun, dengan jumlah shift adalah 2 shift per hari, di mana satu shiftnya itu adalah 8 jam. Nah, dengan melakukan perhitungan tersebut diperoleh data sebanyak 22 unit per hari. Ini adalah aktualnya. Sedangkan untuk hasil simulasi yang dilakukan selama 8 jam itu hanya menghasilkan 19 unit. Sehingga terjadi penyimpangan sebesar 14%, di mana hal tersebut melebihi toleransi yang 10%. Nah, dari penyimpangan ini itu menunjukkan nilai perbedaan dari layout produksi asli dengan model layout produksinya. Nah, sehingga kesimpulan yang didapatkan itu adalah Flexim efektif untuk memvisualisasikan dan menganalisis lini produksi secara detail. Namun, model masih perlu redesign, mengingat hasil simulasi memiliki penyimpangan sebesar 14% yang jika dengan asumsi toleransinya itu adalah 10%, memberikan informasi bahwa simulasi tidak valid. Simulasi yang tidak valid ini dapat disebabkan oleh adanya batasan atau limitation imitasi yang mampu dimodelkan oleh sistem. Nah, dengan asumsi-asumsi yang terbatas, mengingat simulasi hanya sebagai tolak ukur dan gambaran kasar lini produksi, simulasi dapat dimodelkan kembali dengan menyesuaikan dan mengurangi asumsi-asumsi yang terbatas tersebut untuk mengurangi penyimpangan sehingga hasil simulasi lebih akurat untuk memodelkan lini produksi yang asli. Nah, cukup sekian resume jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.